Jadi jangan juga asal minta bantuan orang yang tidak dikenal juga, repot, kasihan kayaknya nanti. Dia nggak kenal sama teman-teman minta bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Teman-teman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahi kita dengan keberkahan, perlindungan, kesehatan, keimanan, memberikan hati kita semangat untuk terus melaksanakan amal soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberkahi dan memudahkan urusan-urusan kita. Teman-teman, di kesempatan bahagia kali ini, di waktu yang bahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memasukkan hati kita kesyukuran-kesyukuran. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menarik banget yang ada di buku Bahagia Menanti Meraih Cinta Sejati. Bukunya lagi-lagi teman-teman bisa dapatkan di web bukuariprahmanlubis.com atau teman-teman bisa WA 0813 1433 3882 atau teman-teman bisa lihat deskripsi di bawah video YouTube ini, teman-teman bisa klik linknya, teman-teman bisa hubungi kontaknya. Teman-teman, bahasan yang menarik kali ini adalah kalau teman-teman sudah siap untuk nikah, teman-teman minta bantuan siapa untuk mencarikan calon pasangannya. Ini kadang-kadang banyak nih teman-teman pertanyaan atau kondisi di mana seseorang itu mengatakan kepada saya, baik di pertemuan yang langsung di kajian-kajian ataupun lewat sosial media, Kang, saya sudah memantaskan diri, Kang, saya sudah memperbaiki diri, Kang, saya sudah merasa siap untuk menikah, Kang, saya sudah baca buku banyak banget, Kang, saya udah ngedengerin kajian itu berpuluh-puluh, berbelas-belas kali, tapi saya nggak tahu ke siapa saya harus minta bantu untuk menikah. Tapi saya belum ketemu calonnya nih. Boro-boro nikahnya, calonnya aja belum kelihatan kan. Ramadan sudah datang, Ramadan sudah hampir datang atau sudah masuk Ramadan, tapi hilal jodoh belum juga kelihatan kan. Gimana Kang kalau kondisinya seperti ini? Nah teman-teman, kalau kondisinya seperti itu, teman-teman sudah semangat mempersiapkan diri, sudah semangat memantaskan diri, sudah semangat untuk menambah ilmu, memasukkan ilmu-ilmu ke dalam diri teman-teman, memasukkan pengetahuan kepada pemikiran teman-teman. Teman-teman udah terus memantaskan diri teman-teman, tapi belum juga tahu siapa calon pasangan yang terbaik. Nyarinya itu bagaimana? Pembahasan ini pas banget. Teman-teman, ada banyak pihak yang bisa kita minta bantuan sebenarnya. Ada banyak sekali pihak. Tapi kadang-kadang kita terpaku seolah-olah mencari jodoh itu hanya diri kita. Ya tentu boleh saja kitanya sendiri yang mencari, kitanya sendiri yang melihat di lingkungan pertemanan kita, lingkungan kerja kita, lingkungan pergaulan kita, komunitas kita, tentu saja boleh banget. Kalau misalnya seperti itu ya baik-baik saja. Kita bisa melihat atau mencari langsung. Tapi kalau dalam lingkungan-lingkungan kita tidak menemukan, tidak mendapatkan, tidak ada sosok yang kira-kira pas untuk jadi calon pasangan kita, tidak ada salahnya kalau kita minta bantuan pihak-pihak yang memang bisa kita minta bantuan. Pihak ini adalah orang-orang yang kita kenal dan mengenal baik dengan diri kita. Orangnya kita kenal dan mengenal baik akan diri kita. Yang pertama tentu saja bagi seorang anak, apalagi ini anak perempuan, yang paling pantas atau paling berhak dan paling juga termasuk paling wajib untuk mencarikan calon pasangan untuk anaknya adalah orang tuanya atau ayahnya. Ayah adalah orang yang paling berhak, termasuk juga yang paling wajib, termasuk juga yang paling berkepentingan untuk mencarikan calon pasangan yang baik untuk anak perempuannya. Inilah dulu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menantunya Khunais radhiyallahu anhu itu wafat setelah mendapatkan luka-luka yang parah dari perang Uhud. Hafsah radhiyallahu anha di usianya yang masih muda itu menjadi janda. Sehingga Umar bin Khattab mencarikan, datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Datang kepada Utsman. Utsmannya juga tidak mau untuk menikah dengan
Hafsah radhiyallahu anha. Akhirnya yang menjadi menantunya Umar bin Khattab adalah manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang bapak itu sangat berhak dan juga sangat berkepentingan untuk mencarikan calon pasangan yang soleh untuk anaknya, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Atau kalau misalnya teman-teman lihat beberapa video yang sebelumnya, bagaimana seorang tukang kebun itu dia punya penjaga kebun yang sangat jujur yang bernama Al-Mubarok. Akhirnya ketika dia sedang mencari calon pasangan untuk putrinya satu-satunya, dia menikahkan putrinya dengan Al-Mubarok karena Al-Mubarok adalah orang yang dia kenal yang paling bertakwa. Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, salah satu yang dilakukan adalah orang tua atau bapak mencarikan calon pasangan bagi putrinya, bagi anak perempuannya. Maka bagi teman-teman yang perempuan, kalau misalnya punya orang tua yang paham tentang hal ini, mau membantu untuk mencarikan, orang tua adalah orang yang paling berhak dan paling berkepentingan untuk mencarikan calon pasangan untuk anaknya. Tapi tidak terlepas atau tidak terpaku hanya di situ. Teman-teman juga bisa mencari atau meminta bantuan dari pihak lain. Siapa itu, Kang? Yang selanjutnya yang bisa teman-teman minta bantuan adalah saudara teman-teman. Saudara kandung, saudara sepupu, paman, bibi, kerabat. Kenapa? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang punya ikatan kekerabatan dengan kita, saudara dengan kita, dan orang-orang yang juga mengenal dengan kita. Banyak kok kisah-kisah orang yang misalnya dikenalkan dengan jodohnya oleh bibinya, dikenalkan jodohnya oleh saudaranya, sahabat dari kakaknya ternyata adalah orang yang soleh. Sahabat perempuan dari sepupunya yang perempuan ternyata adalah orang yang soleha. Banyak kisah-kisah, banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang baik yang dimulai dari saudara atau sepupu ataupun paman, bibi mengenalkan seseorang dengan calon pasangannya. Dan hal ini sangat baik, teman-teman. Yang selanjutnya siapa lagi? Yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah minta bantuan untuk mencarikan kepada guru tempat teman-teman belajar agama, guru ngaji teman-teman. Dulu kalau teman-teman sekolah di pesantren, datanglah kepada kiai teman-teman dahulu. Minta restunya, minta doanya, minta nasihatnya, termasuk tanyakan juga, jangan-jangan Pak Kiai ada calon untuk diri teman-teman. Kalau teman-teman dulu ketika di kampus ada senior tempat teman-teman belajar ilmu agama, ada ustadz teman-teman belajar ilmu agama, jalin lagi silaturahim, jalin lagi komunikasi, minta nasihatnya termasuk juga minta bantuannya. Kalau sekarang teman-teman ada orang yang teman-teman jadikan tempat curhat masalah agama, tempat belajar masalah agama, jangan ragu untuk minta bantuannya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang beliau cintai, namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini orangnya mungkin secara ekonomi tidak spesial, secara fisik juga tidak spesial, tapi Rasulullah memberikan rekomendasi kepada seorang wanita, ayah seorang wanita untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib. Nah teman-teman, seorang guru agama, seorang ustadz, seorang kiai itu bisa dimintai bantuannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah teman-teman mengenal baik orang tersebut, ustadz tersebut, guru tersebut, kiai tersebut, dan guru tersebut mengenal baik diri teman-teman. Jadi jangan juga asal minta bantuan orang yang tidak dikenal juga, repot, kasihan kiainya nanti. Dia nggak kenal sama teman-teman minta bantuan. Itu teman-teman, orang tua, teman-teman, saudara, kerabat teman-teman, guru ngaji, ustadz, kiainya teman-teman. Nah yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan juga adalah, siapa lagi Kang kalau misalnya nggak seperti itu? Kayaknya nggak ada Kang. Teman-teman bisa minta bantuan sahabat teman-teman. Sebanyak sahabat-sahabatnya. Usahakan juga yang sudah menikah. Banyak kejadian di mana seorang wanita itu dia nggak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Dia orang tuanya nggak paham dan tidak bisa membantu terkait dengan urusan mencarikan jodoh. Kerabatnya juga sama. Ustazah atau guru ngajinya nggak ada, atau nggak ada yang dikenal dekat, nggak ada yang dikenal baik. Tapi dia punya sahabat-sahabat. Akhirnya dia curhat sama salah satu sahabat wanitanya yang sudah menikah. Nah ternyata sahabat yang sudah menikah ini bukan hanya jadi teman curhat, bahkan bisa jadi solusi. Kenapa? Karena pada
akhirnya nanti sahabat wanita ini kan dia sudah menikah punya suami. Dia cerita kepada suaminya bagaimana cara mencari solusi untuk sahabatnya yang belum menikah ini. Suaminya punya teman kerja yang baik yang bisa dikenalkan dengan wanita tadi. Dan akhirnya mereka bertaaruf didampingi oleh pasangan suami istri ini. Akhirnya mereka menikah. Atau kadang-kadang seorang laki-laki cerita kepada seorang sahabatnya yang sudah menikah. Sahabat yang menikahnya tadi sharing kepada istrinya ini punya sahabat yang juga belum menikah, bisa dikenalkan. Yang penting apa? Ketika menceritakan kepada sahabat kita yang sudah menikah, termasuk kepada tadi guru kita, termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada saudara kita punya kriteria yang jelas, sehingga sahabat kita, guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita nggak blur atau nggak bingung tentang sosoknya yang kita inginkan seperti apa. Bahasan tentang kriteria teman-teman silakan lihat. Teman-teman kita sudah bahas hal tersebut di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Kalau misalnya kita belum punya bayangan, penting untuk menetapkan kriteria. Biar kitanya bisa melihat secara lebih menyeluruh, dan kalau fungsinya juga seperti ini, kalau kita minta bantuan kepada orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita percaya, orang-orang terdekat kita itu nggak bingung, nggak blur, nggak ngeblank tentang kira-kira yang kita harapkan itu sosoknya seperti apa. Nah teman-teman, itulah tadi. Insya Allah teman-teman punya banyak banget orang-orang atau pihak-pihak yang bisa teman-teman minta bantuan untuk membantu teman-teman menemukan jodoh terbaik bagi teman-teman. Bagi teman-teman, bagi kita yang sudah menikah, yang menonton video ini, yang menjadi orang yang dimintai oleh bantuan bagi sahabat-sahabatnya, teman-teman ketahuilah bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Kalau kita punya sahabat dekat, kita punya teman dekat, kita punya orang yang kita kenal dianya baik, kemudian orang tersebut minta bantuan kita, cobalah untuk semangat untuk membantunya. Bisa jadi lewat usaha kita, lewat jalan kita disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jalan dia kenal atau ketemu dengan calon pasangannya. Bayangkan, orang yang soleh ketemu dengan orang yang solehah. Kita sebagai perantaranya, kita sebagai orang yang memperkenalkannya. Bayangkan, yang soleh ketemu yang solehah, sebaik apa nanti keluarga yang mereka bangun. Mereka punya anak-anak yang soleh-solehah, sebaik apa lagi nanti keturunan yang mereka bina. Mereka punya keutamaan banyak sedekah, banyak berdakwah, banyak menebar kebaikan, sebaik apa kebaikan-kebaikan dari keluarga tersebut. Bayangkan kalau keluarga yang baik tersebut, anak-anak yang soleh-solehah tersebut, sedekah, dakwah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keluarga tersebut, itu dimulai dari upaya kita mempertemukan yang soleh dengan yang solehah ini. Jadi semangat teman-teman, bagi kita yang sudah menikah, bagi kita yang diminta bantuan oleh orang-orang yang kita kenal baik, orang-orang yang kita percayai dia adalah orang-orang yang baik, insya Allah semangatlah untuk mencarikan juga calon pasangannya. Mudah-mudahan ikhtiar kita jadi kebaikan, dan mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan dia bertemu dengan jodohnya, insya Allah banyak kebaikan-kebaikan yang kebaikannya, pahalanya juga mengalir untuk diri kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan jadi pengetahuan bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, silahkan tuliskan di bawah. Setelah teman-teman tadi mendapat pemaparan dari saya di video ini, kira-kira kalau sekarang teman-teman belum tahu siapa jodohnya, belum tahu calon pasangannya, pihak mana sih yang paling konkret untuk teman-teman minta bantuan untuk mencari calon pasangan? Orang tuakah? Saudara atau kerabatkah? Guru agamakah? Ustadz, ustazah, kiaikah? Atau sahabat-sahabatnya? Nah, silakan dituliskan, bila perlu orangnya di tag biar dia juga nonton dan semangat untuk membantu teman-teman mencari calon pasangan hidup teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.